Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Indikator yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya belajar materi baru tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau refleksi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum memahami modul ini, saya cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikan materi. Yang kedua, tertarik. Setelah memahami modul, melalui tahap mulai dari diri, saya mulai tertarik dengan materi coaching ini karena merupakan hal yang baru bagi saya. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira karena mendapat materi baru tentang coaching dan mampu mempraktekkan dengan rekan calon guru penggerak yang lain. Yang keempat, optimis. Saya optimis mampu untuk mengaplikasikan coaching di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktekkan dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, saya mampu berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Selain itu, saya harus belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat lebih menggali identifikasi permasalahan dari coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini tentu saja dapat membantu saya menjadi lebih efektif dalam melakukan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan guru. Selain itu, saya merasa proses coaching ini membuat saya mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga memunculkan kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching. Indikator analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana seorang supervisor dapat membantu orang yang disupervisi tanpa melakukan penilaian dan judgement? Cara yang dapat dilakukan dengan mendengarkan coachee dengan aktif. Coach harus fokus dengan yang dikatakan coachee dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Saat mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, menjadikan saya untuk berpikir menggali wawasan baru. Khususnya, bagaimana menjadi seorang coach yang dapat memberdayakan coachee. Tantangan yang saya rasa tergali untuk diri saya adalah menemukan rasa peduli dan perhatian. Selain itu, fokus pada coachee bukan pada permasalahan yang coachee hadapi, membuat saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saya sebagai seorang guru. Bagaimana ketika coachee menyampaikan masalah,
Maka saya sebagai seorang coach berusaha tidak memberikan saran untuk masalah yang ia hadapi. Akan tetapi, saya harus berusaha menggali potensi dirinya untuk dapat menemukan solusi alternatif penyelesaian terbaru yang muncul dari pemikiran dan potensi diri yang ia miliki. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana cara untuk dapat membantu rekan sejawat saya dengan coaching tanpa mereka merasa saya melakukan coaching. Dari hal ini membuat saya berusaha menggali apa saja yang harus saya lakukan. Selain tantangan tersebut, bagaimana cara untuk dapat mengajak rekan guru melakukan coaching pada siswa di sekolah tanpa terkesan menggurui. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah terus berlatih dan melakukan refleksi diri, menjalin hubungan yang baik dan kemitraan menjadikan keluasan dalam coaching. Selain itu, dengan memberikan pengimbasan aksi nyata coaching yang saya lakukan pada siswa dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Segala perubahan memang membutuhkan keberanian dan proses dalam menjalaninya. Tentu, dukungan semua pihak terutama warga sekolah sangat diperlukan dalam menyikapi tantangan yang ada. Indikator membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Berdasarkan pengalaman di masa lalu saya, maka perlu adanya perubahan dalam kegiatan supervisi. Pentingnya kegiatan supervisi menjadikan hal tersebut harus selalu dilakukan guna perbaikan dalam pengajaran di sekolah pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Kenyamanan dalam supervisi dapat dilakukan dengan coaching, di mana guru yang disupervisi tidak merasa dilabeli dan mengalami judgement, sehingga enggan jika harus sering disupervisi. Hubungan kemitraan dan rasa nyaman membuat proses coaching untuk supervisi menjadi hal baik untuk dapat dilakukan. Selain itu, supervisi jangan hanya dijadikan sekedar untuk memenuhi sebuah kewajiban untuk penilaian guru saja. Penerapan di masa mendatang. Penerapan dalam coaching akademik untuk supervisi dilakukan dengan hubungan kemitraan dan rasa nyaman, sehingga segala kendala yang dialami oleh guru dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah dari dirinya sendiri dan kemampuan diri yang ia miliki. Sehingga guru bukan hanya dapat menemukan solusi untuk dirinya, namun juga dapat belajar menjadi coach yang baik bagi siswa, serta dapat membantu siswa dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ia hadapi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, saya mempelajari tentang pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sedangkan pada modul 2.2, mengajarkan saya tentang pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul-modul tersebut, maka coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional coaching. Hal ini dapat memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Informasi lain di luar pembelajaran saya peroleh dari kegiatan diskusi dengan rekan sejawat maupun rekan calon guru penggerak yang lain. Selain itu, video coaching dari YouTube juga cukup membantu saya untuk dapat terus berusaha melakukan coaching menjadi lebih bermakna. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.